Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusmania MPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Karawang, SMA N2 Cikampek. Izinkan saya melakukan pra-observasi bersama Ibu Siti Afiatun SPD, Guru Mapel Bahasa Inggris. Selamat pagi, Miss. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih ya, Miss, sebelumnya. Nanti insya Allah hari Rabu kita akan melakukan observasi pembelajaran di Miss Afi, pembelajaran bahasa Inggris ya. Kelas berapa, Miss? Kelas 12 IPS 1. Oh, 12 IPS 1. Kalau boleh tahu, Miss, tujuan pembelajaran yang akan dilakukan itu apa ya, Miss? Untuk hari Rabu nanti tujuan pembelajaran saya kebetulan materinya mengenai prosedur teks ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin teks prosedur bagaimana cara melakukan atau menggunakan siswa. Tujuan pembelajarannya yang pertama saya ingin siswa dapat membandingkan berbagai tipe dari prosedur teks. Nanti saya akan berikan ada 3 tipe prosedur. Nanti saya akan berikan kepada siswa dan siswa harus bisa membandingkan 3 prosedur tersebut. Lalu yang kedua, saya bertujuan siswa harus bisa menyusun prosedur teks menggunakan bahasa Inggris tentunya ya. Lalu juga bisa dikreasikan menggunakan Canva. Lalu yang terakhir, saya juga bertujuan agar siswa dapat selain menyusun, dapat mempresentasikan hasil dari membuat prosedur teks tersebut. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya, Miss ya. Pertama membandingkan, kemudian menyusun sebuah teks prosedur, lalu membuat dan mempresentasikan teks tersebut secara berkelompok, Miss. Betul. Selain itu area pengembangannya apa Miss yang akan dilakukan? Area pengembangan yang akan saya lakukan pertama yaitu di pengetahuannya. Saya akan memberikan lembar kerja peserta didik. Setelah saya menjelaskan, saya akan memberikan angka pendek pada masing-masing kelompok ya, jadi bukan secara individual tapi masing-masing kelompok. Lalu untuk keterampilannya juga saya akan melihat dari bagaimana siswa dapat mempresentasikan atau dapat menjelaskan hasil dari prosedur teks yang sudah mereka buat. Lalu untuk sikapnya saya melihat dari bagaimana siswa dapat bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka kerjakan di kelompoknya. Jadi siswa harus bertanggung jawab dan kerjasama dengan baik. Berarti ada 3 pengembangan yang akan dicapai ya, Miss. Ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dari pengetahuan akan diberikan KPD, kemudian dari keterampilan bagaimana mereka akan mempraktikkan teks prosedur tersebut, kemudian dari sikap bagaimana mereka berelasi antara satu dengan yang lain. Ya. Oke. Kira-kira Miss, dari pengembangan dan tujuan pembelajaran tersebut, strategi apa yang akan dilakukan di pembelajaran? Saya rencananya strateginya problem based learning ya Bu ya. Jadi saya akan memberikan masalah pada siswa, bukan masalah sih, lebih kepada pertanyaan-pertanyaan mungkin ya yang berkaitan dengan prosedur teks tersebut. Nanti siswa yang pertama saya akan minta untuk membuat kelompok ya. Mungkin satu kelompoknya terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang. Lalu yang keduanya saya akan memberikan bimbingan apa saja yang harus mereka lakukan dengan kelompoknya. Lalu yang terakhir mereka akan berpresentasi. Yang ketiga berpresentasi. Lalu yang terakhir menganalisis hasil dari presentasi tersebut. Lalu akan ada evaluasi juga. Menarik ya, Miss ya. Sepertinya di sana di tujuan pembelajaran sudah nanti akan disediakan diferensiasi konten, Ya. diferensiasi produk juga ya nanti dari hasil teks prosedurnya. Kemudian di sana juga ada bagaimana penerapan KSN-nya, emosionalnya. Di sana akan bekerja kelompok, bersinergi satu dengan yang lain. Wah, mudah-mudahan nanti saya akan coba melihat pembelajaran Miss Siti Afiatun. Mudah-mudahan nanti di observasi bisa sukses dan lancar. Berjalan lancar. Amin. Terima kasih atas Sama-sama, Ibu. observasinya, Miss. Mudah-mudahan lancar, sukses. Nanti kita akan lihat sedikit saja saya. Terima kasih atas waktunya. Demikian pra-observasi saya bersama Ibu Siti Afiatun, Guru Mapel Bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, ready for study. Before we start our study, let's pray together. Pray together. Finish. Okay, good morning, students. Morning. How are you this morning? I'm very good today. Nice to meet you today. Okay, before we start our lesson today, please allow me to take your attendance first. So, like the commonly, when I call your name, please say present and raise your hand. Do you understand? Yes. Alan Firmansyah. Alia Nurajida. Andi Lestari. Anita Gani. Anwar Putra. Akilah Resni. Adis Fadila. Deliana Sani. Dinda Zahra. Febrianti Sandi. Galang Wahyudi. Indi Desianti. Kesha Ayu Maria. Livia Naswa. Luna Maya. Michiko. Muhammad Zafifuddin. Nabila Septiani. Nadia Astriani. Najmi Nazima. Panji Nata. Fauzia Husna. Pipit Nur Hasanah. Putri Syakira. Raden Panji. Ratna Sari. Razan Muhammad. Revana Salsa. Ula Amanda. Salma Sahida. Tunisa. Kada. Salwa. Serva Jilan. Tipi Dini. Adalah Siva Anjali. Siva Anjali, right? Okay. So there are 3 students unharmed today. The first Linda, 6. And the second is Siva, only 2. Oh, yes, yes. Okay, before we start our lesson today, I want to ask something about the last material. Do you remember the last material? What we learned about? News item. Do you remember what is news item? Apa itu news item? Please want students to read definition of news item. Speak louder. News item that will inform the readers about events without reporting and verifying. In bahasa, can you explain the meaning of this one? Teksnya bahas tentang informasi, kayak dari juga fungsinya untuk Okay, very important information about the news daily event. Jadi apa peristiwa yang sedang terjadi, yang sedang happening. What is generic structure of news item? How many generic structure? 3. Okay. The first is relevant, elaboration, and the last resource. So can you mention what is resource? Raise your hand, please. Stand up. itu sumber daya berita, jadi
pernyataan sebelum kejadian seperti itu didapatkan dari mana? Kita bisa dapatkan dari polisi, bisa dari saksi, gitu ya. Oke, thank you. Give applause for us. So, students, today we will study new material. The material is about procedure text. Do you ever learn about this one? Pernah belajar ya procedure text? When you were 10th grade, maybe? Ketika kelas 10. Or in bahasa lesson, dipelajari bahasa Indonesia, ada ya? Kalau Indonesia disebutnya teks prosedur. Okay, look at to the whiteboard, please. Lihat ke depan. Oke, there are some goals atau ada beberapa tujuan sebelum kita mulai belajar mengenai prosedur test. Kelihatan tidak? Tidak ya kayaknya ya. Kalau begini, lumayan ya. Oke, this is our goal. Tujuan kita belajar prosedur test. The first be presented with Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusmania dari CGP Angkatan 9 SMAN 2 Cikampek, Kabupaten Karawang. Izinkan hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi dengan Ibu Siti Afiatun SPD, guru mata pelajaran bahasa Inggris. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Bu. Terima kasih sudah hadir hari ini. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi ya, Miss ya, dengan sebelumnya melakukan pra-observasi. Kemarin pembelajaran di kelas berapa ya, Miss? 12 IPS 1 ya, Miss ya, dengan jumlah siswa 36. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sebentar tentang evaluasi dari pelaksanaan pembelajaran kemarin di kelas 12 IPS 1. Menurut Miss Alfi, bagaimana perasaan terkaitnya jalan observasi kemarin? Alhamdulillah, setelah observasi kemarin perasaan saya senang, tenang, dan anak-anak pun merasa gembira ya. Saya ketika menjelaskan seperti tidak ada kendala ya yang dialami siswa. Kalau saya lihat ya, alhamdulillah senang. Ya. Emang alhamdulillah di sana anak-anak gembira ya, Miss ya. Terlihat responnya cukup luar biasa, Miss ya. Dilihat dari EPP yang sudah dibuat, Miss, area pengembangan apa boleh diceritakan kembali tahapan-tahapan dan langkah-langkah pembelajarannya? Kebetulan kan saya menggunakan PBL ya, yaitu problem based learning yang berdasarkan kepada masalah. Jadi dalam PBL ini kan ada 5 langkah ya. Yang pertama itu adalah orientasi pada masalah. Jadi harus memberikan satu hal yang siswa harus bisa memecahkan masalah tersebut, begitu ya. Jadi saya memberikan siswa perbandingan teks prosedur. Pertama itu kan tadi orientasi masalah. Jadi diberikan siswa membandingkan beberapa macam teks prosedurnya. Lalu langkah yang keduanya yaitu pengorganisasian pada peserta didik. Jadi setelah saya memberikan beberapa macam teks prosedur, saya jelaskan seperti apa itu teks prosedur, lalu macam-macam dari teks prosedurnya itu saya jelaskan dengan rinci pada saat pengorganisasian tersebut. Lalu langkah yang ketiga, saya menyelidiki kerja dari siswa, tapi sebelumnya saya membentuk kelompok dulu ya. Jadi ada beberapa kelompok, 7 kelompok. Lalu setiap kelompok itu akan saya berikan LKPD. Nanti di situ siswa akan menjawab soal-soal yang sudah saya berikan di LKPD-nya, baik ada secara individu maupun yang secara kelompok ya. Lalu setelah itu langkah selanjutnya memantau hasil dari kerja siswa baik individu maupun kelompok. Setelah saya pantau, nanti langkah selanjutnya adalah siswa saya minta untuk menyajikan hasil dari kerja kelompoknya ya, disuruh presentasi ke depan setiap kelompoknya. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi. Jadi
hasil dari diskusi atau kerja kelompoknya seperti apa, begitu. Dilihat dari langkah-langkah pembelajaran Miss, area pengembangannya kira-kira sudah tercapai semua Miss? Alhamdulillah sebagian besar sudah, hanya mungkin ketika saya berikan LKPD dan ada Google Form-nya itu masih banyak yang nilainya kurang ya. Ada beberapa lah ya, tidak banyak, tapi ada beberapa yang nilainya masih kurang gitu. Tapi dari hasil evaluasinya mungkin dari nilai kognitifnya masih harus Masih ditingkatkan ya. ya, masih kurang gitu. Dari kekurangan-kekurangan itu, kira-kira apa yang akan dilakukan Miss untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya? Selanjutnya mungkin saya akan tanyakan ya bagian mana sih yang masih belum dipahami seperti itu. Lalu kalau memang diperlukan adanya remedial ya mungkin akan saya adakan remedial. Tapi kalau memang jumlahnya hanya sedikit, sepertinya tidak perlu sih ya. Saya hanya akan menjelaskan ulang sedikit mengenai yang mana sih bagian-bagian yang kurang dipahami. Tapi overall menurut saya sih ya hampir seluruhnya bagus nilainya gitu. Walaupun tidak betul semua, tapi 80-90 termasuk yang sudah alhamdulillah lah menurut saya. Ya saya lihat juga kemarin pembelajarannya sangat interaktif ya, sangat memancing respon siswa. Menurut Miss dari kegiatan tadi, ada nggak rencana tindak lanjut ke depannya untuk pembelajaran bahasa Inggris khususnya di teks prosedur ini? Ada tindak lanjutnya, yaitu saya minta siswa untuk bisa lebih selain kan teks prosedur ini kan ada 3 macam ya. Jadi siswa selain saya minta untuk bagaimana sih cara menggunakan sesuatu, tetapi saya juga meminta siswa untuk bisa mempraktekkan sih bagaimana cara membuat dan juga bagaimana cara kan yang terakhir itu mengenai bagaimana sesuatu hal contoh begini ya, bagaimana sih agar kita hidup sehat seperti itu. Nah itu harus dipraktekkan juga. Kebetulan yang baru saya praktekkan ini hanya satu, bagaimana cara menggunakan. Nah nanti selanjutnya agar bisa lebih variatif, jadi ada bagaimana sih cara membuat sesuatu dan bagaimana suatu hal, suatu proses kayak yang berhubungan dengan kehidupan manusia.